Selamat sore, Shalom. Ya, sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama berhimpun untuk memperingati Pekan 10 Hari Pentakosta, ya, yang setiap tahun bisa kita rayakan bersama-sama. Dan biarlah pada malam petang hari ini kita semuanya boleh merasakan lawatan dan hadirat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin untuk biar lebih enak lagi, mungkin yang di belakang bisa maju ke depan aja, ngisi yang depan dulu. Ayo. Berkat Tuhan itu tercurah dari depan, bukan dari belakang. Ya, oke, sip. Ya mungkin yang mepet-mepet di tembok itu kayak Ci Oni maju aja Ci, biar lebih dahsyat lawatannya. Oh ya. Baik, puji Tuhan, kita mau bersama-sama datang di dalam doa terlebih dahulu dan mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, malam hari ini kami sungguh bersyukur karena kami kembali Tuhan. Kau izinkan untuk bersama-sama berhimpun di tempat ini. Untuk sebentar Tuhan kami memulai kebaktian di mana Tuhan dalam Pekan Pentakosta kami belum merayakan bersama-sama. Biarlah pada malam hari ini Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan melalui setiap pujian, melalui setiap pengagungan yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada malam petang hari ini. Hadirat-Mu Tuhan turun atas kami semuanya, memenuhi gereja-Mu, bahkan menjamah setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita yang pertama, Mulia Bagi Anak Domba. Bersama-sama bangkit berdiri, kita katakan mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang sebab Engkau mulia. Pujian yang kami naikkan di malam hari ini Tuhan adalah pengagungan bagi Allah kami yang hidup, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari sekali lagi bersama-sama
bersama-sama kita lebih dahsyat lagi. Katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Sekali lagi mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia, yes Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang duduk di tahta mendapatkan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari bersama-sama. Bapa Engkau mulia. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Sebab Dia yang duduk di tahta layak menerima pujian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita mau bersama-sama lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Mari katakan sekali lagi haleluya, haleluya, oh haleluya bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari lebih lagi saudaraku katakan haleluya, haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari lebih dahsyat lagi katakan haleluya, haleluya. Biar namamu saja yang ditinggikan Tuhan. Haleluya.
yang duduk Terima di kasih. sana. Kau yang layak kami sembah Tuhan, layak ditinggikan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Yes, Lord. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu Tuhan. Yes, mengalir hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, mengalir. Oh, haleluya. Yes, Tuhan, Kau terus menjamah. Kami mengundang kuasa hadirat-Mu turun atas kami malam hari ini, Tuhan. Sikara baba 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 baba. Siara ya baba 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 baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari angkat suaramu lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya bagi-Mu Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di takhta. Oh haleluya. 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 Katakan bagi anak domba. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Sekali lagi bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di takhta. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, hanya nama-Mu yang malam hari ini layak kami agungkan, yang layak kami tinggikan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu terus menjamah setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Kami yang datang dengan letih lesu, kami yang datang dengan segala beban berat. Kami percaya Tuhan, melalui setiap pujian, melalui setiap pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini, kami Tuhan boleh dikuatkan kembali, kami boleh dipuaskan, karena ada Tuhan yang menolong dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Semuanya diberkati Tuhan, haleluya. Bisa lambaikan tangan, kita mau bersama-sama tetap berdiri saudara. Kita mau angkat pujian kita yang lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Ya. Dukan kehadiran-Mu, ku nantikan jamahan-Mu Tuhan. Hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu sekarang. Mari bersama-sama ku rindukan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rindukan kehadiran
kehadiran-Mu. Ku nantikan jamahan-Mu Tuhan, hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Mari sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih lagi, ku rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Ku rindukan kehadiran-Mu. Mari katakan, ku nantikan, jamahan-Mu Tuhan, hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu sekarang. Mari bersama-sama. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, 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 lawatan-Mu sekarang. Lebih lagi, haleluya. Siapa kamu kepada mari? Haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Lawatan-Mu sekarang. Lawatan-Mu sekarang. Kami percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan melawat kami semuanya, maka Tuhan kami, Allah kami, akan memenuhi segala keperluan hidup kami. Tuhan Allah kami akan mencukupi kebutuhan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami meyakini di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kemenangan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pemulihan. Bahkan kami yang hari ini Tuhan sedang mengalami hal-hal yang kurang baik, Tuhan cukupkan dengan berkat kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Mari bersama-sama kita mau mengatakan, Allahku kan memenuhi keperluanku, dan Allahku akan memenuhi kebutuhan yang kami butuhkan malam hari ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan Allah.
kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kami percaya di dalam pekan Pentakosta hari pertama ini Tuhan, Engkau akan menjawab segala sesuatu yang selama ini kami pertanyakan, yaitu tentang kecukupan keperluan yang kami butuhkan. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama sesudah mendengar perkataan yang membangun dari pujian yang kami naikkan, Tuhan, kami mau berpegang kepada perkataan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus dari hati ke hati, sehingga suara firman-Mu itu Tuhan menjadi sebuah acuran kebenaran dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dengan urapan Roh Kudus yang sedang menaungi kami semuanya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Hari ini kita memasuki pekan Pentakosta hari pertama dan saya sangat berharap ya kiranya selama 10 hari ke depan kita sungguh-sungguh memiliki semangat sampai dengan selesainya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya memberikan tema untuk Bapak Ibu, Roh Allah memenuhi kebutuhanmu. Ya saya percaya inilah yang diidam-idamkan oleh kita semuanya, bahwa setiap keperluan, kebutuhan kita dalam hidup, Tuhan akan memberikan dengan cara-cara yang ajaib. Nah saya mengutip dari perkataan Rasul Paulus dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-19. Mungkin aux 3-nya agak dikurangi feedback. Filipi pasal 4, yang ke-19. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, atau bisa membuka di dalam HP saudara, dan saya sudah tuliskan di dalam layar LCD yang tersedia. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi. Hari itu Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian bahwa ketika dia mengikut Tuhan dengan baik, dengan benar, dia tidak pernah merasa kekurangan. Tetapi ada banyak sekali orang-orang yang hari itu mengikut Tuhan mengalami sesuatu di dalam ekonomi, yaitu apa? Kekurangan dalam hal kebutuhan. Sehingga Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saya dan saudara Bapak Ibu sudah dipersiapkan oleh Tuhan berkaitan dengan segala sesuatu yang hari ini kita butuhkan. Ya di sini saya sengaja memberikan gambar yang menarik, gambar emas lantakan, emas murni, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup memberikan yang ada di gambar. Nah tetapi kadang-kadang kan kita berkata, enggak mungkin, aku ini dari kalangan rakyat yang miskin, aku tidak mengalami berkat-berkat selama ini. Nah saya mau pastikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita mempunyai konsep yang masih lama, kalau kita miskin kemudian tidak bisa diperkaya, saya mohon kepada Bapak Ibu konsep ini harus diubah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji, dia mengatakan, aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Ya jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya dalam Kristus, kemudian kita masih mengalami yang namanya kekurangan, kita harus bertanya, Tuhan, aku ini kurang apa? Kok sampai hidupku berkekurangan? Ya apalagi kalau Bapak Ibu mungkin hari ini sedang berpikir, aku banyak hutang, aku banyak pinjaman ke sana kemari. Nah, firman Tuhan hari ini bisa memberikan jawaban kepada kita semuanya. Nah untuk itu mari kita bersama-sama melihat dalam zaman kehidupan Nabi Musa, dalam kitab Bilangan pasal 11, ayat 24 dan ayat 25, kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-31. Bapak Ibu perhatikan. Bilangan pasal 11 ayat 24 dan 25, kemudian ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam layar LED, di sini jelas dituliskan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Lalu ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambil oleh Tuhan sebagian roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan, asalnya dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah cerita kisah. Pada waktu itu bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dalam perjalanan itu lelah, mereka capek, mereka tidak punya bekal makanan maupun minuman. Nah di tengah perjalanan itulah kemudian bangsa Israel, kemudian mereka bersungut-sungut, mereka ngomel sepanjang hari, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan, Engkau hendak mematikan kami semuanya. Kami terlebih suka di tanah Mesir. Di tanah Mesir kami bisa makan bawang pre, kami bisa makan berbagai macam yang kami butuhkan. Tetapi Engkau membawa kami ke padang gurun untuk mati. Itulah keluhan bangsa Israel. Sama dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kerap kali kita menjadi orang-orang yang sebenarnya hidup itu bisa diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat yang kita terima sementara ini, yang kita lihat hanya berkat yang bersifat materi, yang sudah tersedia di depan mata. Sehingga kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan, waktu menerima berkat materi yang sementara yang kelihatan di depan mata, kita beranggapan bahwa ini sudah kesemuanya. Sehingga pada waktu tertentu ketika saudara dan saya datang mencari Tuhan yang benar, Tuhan membawa engkau kepada satu batu ujian. Ujiannya apa? Tiba-tiba segala sesuatu yang kau miliki itu tiba-tiba bisa habis. Nah di titik inilah orang kemudian mulai ngomel. Orang mulai bersungut-sungut, mereka menyalah-nyalahkan Tuhan,
tetapi mereka sedang tidak paham sebenarnya apa yang Tuhan sedang lakukan untuk kita sebagai umat percaya. Kenapa kita kok dihabisi Tuhan? Saya masih ingat zaman kira-kira tahun sekitar 2002 atau 2003, Pak Bekti pernah bikin tema khotbah, judulnya adalah dimurnikan. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau Anda mulai ikut Tuhan, misalkan hari ini Anda kaya, tiba-tiba Anda bisa habis, ditipu orang, ditipu sales, ditipu pegawai, mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, rata-rata orang pasti protes. Tuhan, aku sudah ikut Engkau, kenapa hari ini aku dimiskinkan? Nah, yang Bapak Ibu perlu ketahui, inilah yang namanya pemurnian. Kita dikuduskan, kita dibersihkan dari kehidupan kita yang lalu termasuk keuangan kita. Kenapa? Tuhan tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang hidupnya dahulu tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Misalkan contoh, kaya karena mungkin dapat lotre, itu judi. Mungkin kita kaya karena pernah merentenkan atau membungakan uang. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan karena apa? Itu riba. Kemudian kita mungkin pernah menipu orang, memang kaya, tapi dari hasil tipu-tipuan. Sehingga tanpa sadar waktu kita memiliki itu semuanya itu sebuah kebanggaan. Nah, di hadapan Tuhan seperti kemarin saya sampaikan, Tuhan itu terang. Makanya kita yang hidup dalam terang, kemudian apa yang kotor itu mulai dibersihkan. Nah, itu yang namanya dimurnikan. Nah, bangsa Israel yang tadinya hidup di tanah Mesir, mereka dibawa keluar menuju tanah Kanaan selama berapa lama? 40 tahun. Padahal kalau secara teorinya antara Mesir sampai Israel, Kanaan maksud saya, kalau diambil sebuah perjalanan yang amat panjang, harusnya 3 bulan itu sampai, harusnya. Tapi kenapa kok Israel itu muter-muter sampai 40 tahun? Itu gambaran tentang kehidupan saya dan saudara. Jadi kita Bapak Ibu perhatikan, kapan saudara mulai melakukan usaha pekerjaan? Oh Pak, saya kerja mulai usia 17, usia 20. Nah selama usia 20 mulai kerja sampai kemudian Anda bisa sukses, ini loh rentang waktunya 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun kemudian apa? Di usia 60, 61, 65, 70 saudara mati. Tapi disitulah hakikat hidup. Nah selama 40 tahun perjalanan kehidupan itulah saudara dididik oleh Tuhan. Dengan berbagai macam pengalaman yang enak dan yang tidak enak. Nah sewaktu tidak enak itulah muncul yang namanya persungutan. Makanya sekarang saudara lihat dalam Bilangan 11 ayat 1. Tolong Bapak Ibu perhatikan, ayat firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Nah, pertanyaannya begini, siapa di sini yang tidak pernah ngomel? Rosa pernah ngomel enggak? Ngomel. Saya juga pernah ngomel. Nah, sangat naif sekali kalau kadang-kadang Bapak Ibu, kita sudah dicukupkan oleh Tuhan. Semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kurang sedikit, kok masih ngomel? Nah ini yang seringkali menjadi satu presiden buruk, akhirnya Tuhan itu marah. Kalau Tuhan murka gimana? Firman di sini menyatakan, menyalalah api Tuhan di antara mereka. Nah di dalam kehidupan keluarga kita, kalau engkau sering ngomel, katakanlah maaf kata, biasanya yang banyak ngomel itu suami atau istri? Halo Bapak Ibu? Istri, ini istri-istri ini jujur yang di depan 1, 2, 3.
ngomel. Sudah diberi, tapi ngomelnya apa? Kawet wingi, iki wis setahun, yo tetep sakmene wae. Kadang-kadang suami yang mungkin agak berani ngomong, ya kono kowe kerja dhewe dijajal, kira-kira gitu. Nah, omelan menjadikan apa? Kalau Anda ngomelnya kepada suami, suamimu pasti mutung. Engkau ngomel kepada anakmu atau anakmu ngomel kepada engkau, engkau pasti mutung. Nah, saudara kadang-kadang tanpa sadar, ngomelmu itu bukan kepada manusianya sebelahnya, bukan. Tetapi tanpa sadar engkau ngomel itu sedang menyalah-nyalahkan Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah cerita yang menarik, sampai hari ini tidak lupa, waktu ikut men's camp. Hari itu ada seorang dari Indonesia Timur, orang Maluku. Orang Maluku kan usahanya hari itu kan cengkeh. Nah, sewaktu dia menjemur cengkeh karena mataharinya bagus, si orang Maluku ini dengan senang hati gelar cengkeh. Dijemur begitu kira-kira, berkarung-karung dijemur. Baru dijemur, tiba-tiba cuaca itu mendung, bleret mataharinya, dan mulai timbul rintik-rintik hujan. Cepat-cepat diberesi itu cengkehnya, masukkan karung lagi. Baru dimasukkan karung, tahu-tahu mataharinya itu sudah bentar lagi. Ngomel dia. Nah, itu berulang kali Bapak Ibu, kalau nggak salah sampai 3-4 kali. Akhirnya orang itu berteriak dengan marah. Dia berkata, "Hei Tuhan, kalau engkau tidak sanggup atur cuaca, turun kau, aku yang naik tak atur cuaca." Sama, kita kadang-kadang berkata begitu. Mungkin tidak seperti orang Maluku. Tapi kadang-kadang kan kita bertanya begini, Tuhan, karepmu ki jane piye? Lah itu saudara sedang nyalahkan Tuhan. Termasuk sewaktu saudara mungkin bertanya begini, Tuhan jane uripu kanggo apa? Itu saudara sedang menyalahkan Tuhan. Apalagi kalau ditambahi sambil tepuk dada gini, Tuhan aku kurang apa? Kalau saya jadi Tuhan tak jawab, kowe iki kurang ajar, kira-kira begitu. Nah, kita ngomel setiap hari kan kita nggak sadar. Kita sedang dibawa ke satu tempat yang enak, tapi kita ternyata milih kepada satu tempat yang nggak enak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Apa itu? Babi yang kembali ke kubangannya, anjing yang kembali ke muntahnya. Anjing itu loh diberi makan enak. Makannya lahap, blub, 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 lahap. Tiba-tiba mungkin keselak, muntah, dijilat lagi. Sama seekor babi meskipun dibersihkan yang paling bersih. Bersih, bersih, bersih. Ngelihat kubangan, kotor, nyemplung lagi. Nah, Israel itu gambarannya seperti itu. Diangkat menuju kemuliaan tetapi mereka berteriak. Makanya saudara perlu tahu bagaimana caranya agar Roh Allah itu bisa kembali memenuhi kebutuhanmu. Yang pertama, saya memberikan sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah apa? Kita harus mau mulai mengubah omelan menjadi doa. Loh, mungkin intinya sama Bapak Ibu. Saudara waktu ngomel minta berkat, dalam bentuk yang katakanlah persungutan, intinya kan berkata, Tuhan aku ingin berkat, Tuhan aku ingin uang, piye dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya omelan. Nah, bagi orang yang kurang bijak, mereka akan ngomel seperti halnya orang Israel. Makanya kalau saudara perhatikan dalam ayat 4, tolong tampilkan teksnya ayat 4. Ini bahasanya enggak enak. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging?
Kalau saya pendeta ngomong kepada saudara, dasar bajingan gitu, saudara marah enggak? Halo? Marah. Kalau Alkitabnya ngomong? Enggak apa-apa ya. Inilah bahasa Alkitab. Halus tapi nyelekit. Tapi kita kalau dicap sebagai bangsa bajingan waktu ngomel, saudara mesti marah. Nah, tetapi saya mau agak sedikit meluruskan Bapak Ibu. Jadi kenapa kok LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa asli, kata bajingan ini memakai kata mixed multitude. Orang-orang campuran. Kemudian dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing. Ini yang disebut mixed multitude. Nah, artinya Tuhan mau berkata begini, kalau engkau hidup di antara orang-orang percaya, kemudian engkau disusupi sesuatu yang asing, maka yang asing itu akan mempengaruhi hidupmu, dan karena engkau dipengaruhi hidupmu oleh orang asing itu, yang timbul adalah persungutan. Contoh, ya ini contohnya Arif saja nih. Arif ini kan hamba Tuhan. Dia sudah menjadi pendeta muda. Dia hidup dalam posisi kira-kira sudah jadi full timer berapa lama? 6, 7, 8 tahun kurang lebih ya. Dia tahu statusnya. Tapi kadang-kadang dalam statusnya ini dia berpikir, gajinya kok cuma segini, keuanganku kok cuma begini. Kemudian muncullah orang-orang yang di luar Arif ini. Sama-sama muda pulang bawa mobil, bawa sepeda motor baru, bawa pacar baru. Dia enggak ngomong apa-apa. Tapi cuma gini loh, halo bro, apa kabar? Baik, aku wingi tuku aerok anyar misalkan. Hatinya sudah mulai terusik. Nanti yang lain lagi datang membawa mobil. Semuanya serba menarik termasuk bajunya. Dia mulai terusik. Disitulah di bawah sadarnya dia mulai apa? Mempertanyakan, Tuhan, aku ini hambamu, kok uripku pas-pasan. Nah, di dalam hidup keluarga kita masing-masing, sewaktu saudara ini sudah hidup berkeluarga, tiba-tiba tetanggamu punya sepeda motor baru, mobil baru, TV LED yang ukurannya 60 in. Kadang-kadang tetanggamu cerita, wingi tas tuku emasnya tuku nang ngene Mustika Magelang dan lain sebagainya cerita. Sedangkan pasangan hidupmu itu untuk beli emas 1 gram aja kembang kempis. Tiba-tiba Anda sebagai seorang istri langsung gini, Mas, kapan ya uripe dhewe iso rada berubah? Loh, kata-kata itu kan simpel sekali. Tapi dari kata-kata itu suamimu mulai berpikir lain. Disitulah mulai muncul yang namanya persungutan. Dan peristiwa orang-orang Israel yang hari itu bersungut-sungut. Karena kaitannya apa? Berkaitan dengan adanya orang-orang campuran. Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka itu ingin sekali makan daging. Dan orang Israel juga mulai mengeluh. Yang mulai mengeluh siapa? Orang asing. Sehingga timbullah persungutan di antara orang Israel, mereka mulai mengeluh dan kata-katanya adalah apa? Kata mereka, coba ada daging untuk kita.
Apakah Israel hari itu kekurangan makan? Tidak. Mereka cukup, kenapa? Hari itu Tuhan sudah beri yang namanya mana surgawi. Setiap hari gratis, Anda tinggal mau ambil berapa gomer. Tapi itulah hidup manusia. Sudah diberi berkat, ngomel. Sudah diberi berkat, ngomel. Sudah diberi berkat, ngomel. Makanya saya memberikan saran, daripada Anda ngomel, ubahlah omelanmu itu menjadi doa. Inti kata-katanya sama. Suatu hari, ya ini cerita ini mungkin sudah pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Ada seorang wanita punya anak 7, miskin, kerjaannya jual tenongan. Cerita ini ada di Korea Selatan. Nah, orang ini orang percaya, orang Kristen. Kemudian suatu hari ada seorang pria nawari begini, Bu, ibu mau enggak saya beri usaha baru? Bagaimana saya mau bisa usaha baru, Pak? Saya miskin. Anak saya 7, setengah mati saya bekerja. Dan selama ini saya tidak pernah mendapatkan sesuatu apapun yang baik. Orang ini tanya, loh ibu ini agamanya apa? Saya Kristen, saya pengikut Yesus. Ibu mau enggak mengalami perubahan hidup? Siapa yang tidak mau? Pasti mau. Si ibu jawab gitu. Nah, pria Kristen ini memberikan sebuah solusi. Oke Bu, ibu memang betul anaknya 7, ibu hari ini miskin, tapi coba rubah dari kata-kata yang bersungut ini menjadi sebuah doa. Loh caranya bagaimana? Sama caranya. Coba hari ini ibu mulai berkata kalau dalam doa, Tuhan Yesus, aku janda beranak 7. Aku percaya Yesus, hidupku diberkati Tuhan. Aku tidak berhutang, apapun yang aku lakukan karena aku beriman di dalam Yesus, maka aku menjadi kaya. Yang dihilangi cuma apa? Kata miskin. Diubahlah dari persungutan menjadi doa. Dan ajaib, suatu hari, waktu si ibu ini jual tenongan yang biasanya dari pagi sampai sore enggak laku, tiba-tiba ada seorang guru sekolah di sekolah yang baru. Ditawari, Bu, sini Bu. Mampir. Ya ada apa Bu? Ibu mau enggak jualan di kantin kami? Saya enggak punya modal, saya enggak mampu bayar untuk tempatnya. Ibu enggak usah bayar, ibu mau enggak untuk ngisi saja menjaga kantin kami? Singkatnya, dia mulai jaga. Dan ternyata ajaib, makanan tenongan yang biasanya sampai sore enggak laku-laku, ini setengah hari langsung laku, habis. Dan itu dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, dan yang luar biasa dari ibu ini, dia berani memberkati hamba Tuhan. Dan pada akhirnya si ibu ini menjadi satu pribadi yang punya supermarket makanan yang terbesar di Korea sampai hari ini. Cerita ini ditimbulkan dari ceritanya pendeta Yonggi Cho, Korea. Hanya sedikit perbedaan. Kalau dulu ngomelnya bagaimana? Aku janda beranak 7, aku miskin, bla 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 bla, diubah. Aku janda beranak 7, aku percaya Yesus, hidupku diberkati karena aku percaya Yesus. Amin. Di sini ada janda? Ada. Tidak usah takut, mulai hari ini daripada ngomel, ubahlah omelanmu menjadi doa. Dan faktanya seperti tadi saya bacakan. Bilangan 11 ayat 24, 25, ayat 31. Hari itu mereka sedang tidak punya daging. Mereka tidak punya makanan yang lain selain mana surgawi. Tapi karena ada orang yang sedang mau berdoa, dalam hal ini adalah Musa,
mewakili omelannya dari bangsa Israel. Mereka berkata, mereka bersungut-sungut, Tuhan bagaimana tentang nasib kami? Kami mengalami nasib buruk. Sama Musa doa itu, omelan itu diadopsi. Dipanjatkan kepada Tuhan dan yang terjadi apa? Berkat Tuhan bekerja mengalir. Amin. Jadi ini sesuatu yang simpel Bapak Ibu. Tapi seringkali kita tidak melakukan itu. Makanya kita menjadi orang yang lambat untuk terima berkat. Jadi ini yang pertama penting, ubahlah omelanmu menjadi doa. Kemudian hal yang kedua, bagaimana agar roh Allah itu memenuhi kebutuhanmu. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita terbuka kepada Allah tentang semua persoalanmu. Saudara kalau punya persoalan biasanya lapor kepada Tuhan atau saudara datang ke temanmu. Kalau yang bahasa sekarang kalau sahabat itu apa ya? Bestie. Kamu datang ke bestimu atau datang kepada Tuhan? Rata-rata datangnya kepada bestie. Masuk kamar, tiduran sambil ya nggak tahu lah panggilnya apa. Hatiku susah. Loh kamu susah kenapa yang? Aku begini begitu dan lain sebagainya. Tapi jarang orang kena persoalan, punya persoalan langsung datang kepada Tuhan. Tuhan ini aku lagi punya persoalan. Kan jarang. Karena kita beranggapan bahwa Tuhan itu tak berbentuk, tak berwujud. Sehingga kalau nanti kita sampai ngomong sama Tuhan diarani kentir. Padahal kalau Bapak Ibu lihat Ibu Hana dalam 1 Samuel pasal pertama, dia mandul. Tetapi dia datangi bait suci Allah, dia berdoa di depannya Imam Eli, kemudian dia ngomong. Ngomongnya kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Dan Imam Eli ngecap Hana ini gila. Padahal dia sedang mengutarakan hatinya kepada Tuhan. Tuhan, aku mandul. Aku dihina oleh maduku. Tuhan, aku tidak dipandang oleh orang-orang lain. Aku sudah semakin tua. Kalau aku nanti diberkati Tuhan, aku punya anak-anakku tak persembahkan kepada Tuhan. Samuel dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu Samuel dipersembahkan kepada Tuhan, habis itu Hana brojol lagi. Berapa anaknya? Berapa Bu? Bu Lilis? Kalau Bu Lilis ini anaknya brojol berapa Bu? 5. Itu berkat Tuhan. Kalau Hana ini ditambahi kalau nggak salah 6 atau 7. Dari tidak punya anak. Kenapa? Curhatnya sama Tuhan. Sama Elkanah saja dia nggak curhat. Makanya saudara kalau punya persoalan jangan curhat sama suamimu, percuma malah seneni. Jangan curhat sama istrimu, percuma istrimu tambah ngomel. Tapi curhatlah kepada Tuhan karena apa? Dia pasti mendengarkan. Amin. Musa melakukan itu Bapak Ibu di dalam Bilangan pasal 11 mulai ayat yang ke-10, perhatikan. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tuhan, mengapakah kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku.
Tuhan hari itu, Musa hari itu disalah-salahkan oleh Israel. Terus kalau Musa disalah-salahkan oleh Israel, kemudian Israel menyalahkan siapa? Musa menyalahkan siapa? Gak bisa menyalahkan bangsanya lagi. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, curhat. Ada ya lagu pujian berkata, ini hatiku menyembahmu. Terus apa ya? Tulus dan kagum padamu Yesus. Udah, ini curhat aja gitu. Kemarin ada seorang ibu yang berkata pada saya, Pak, saya sudah capek berdoa, Pak. Nah terus, lah itu suami saya diam saja suruh doa nggak mau. Saya mau sampaikan, nggak usah ngomel kepada suamimu. Ngomong saja kepada Tuhan seperti halnya hari itu Musa ngomong kepada Tuhan tentang Israel. Salah satu yang paling menarik dari perkataan Musa adalah dalam ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Itu saya beri warna hijau. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Kalau di tempat ini, kalau keluarga biasanya yang terlalu berat siapa? Kok ngerti? Langsung cepat istri. Memang kok jujur yang paling berat itu istri. Kenapa? Karena kalau istri itu kan semuanya pakai hati, pakai perasaan. Kalau suami kan cuma pakai pikiran aja. Makanya suami istri selalu berkata, kowe iki memang orang ngerti hatiku. Podo, kok orang ngerti pikiranku, kan gitu kan. Mesti ribut-ributnya cuma itu. Tapi karena wanita itu selalu pakai hati, pada akhirnya apa? Banyak wanita itu stres. Perbandingannya wanita stres dengan pria stres itu banyak wanita. Saya pernah membaca yang banyak stres ya wanita itu jumlahnya berapa ibu-ibu? 70%. Pria yang stres itu cuma 30%. Pria kalau stres gimana? Nah kapan-kapan Bapak Ibu pergi ke Rumah Sakit Jiwa Magelang. Yang saya perhatikan kalau pria stres itu misalkan ini kalkulator ya. Dia begini. Kentir karena duit. Ya sudah hitung-hitungannya. Tapi kalau wanita stres gimana? Ada yang nangis-nangis terus, ada yang gini. Itu wanita. Kalau pria kan jarang-jarang garuk-garuk model kayak gitu. Kalau wanita gitu. Nanti kalau ketemu pria lain, oh sayangku, cintaku, kenapa? Oh ternyata ditinggal pacar. Dan Bapak Ibu percaya enggak, kalau kita ini bisa curhat kepada Tuhan, hati kita ini bisa plong. Engkau curhat dengan temanmu mungkin seminggu sudah bosan. Temanmu sudah tidak lagi mau mendengar apa yang kau katakan. Tetapi kalau engkau curhat kepada Tuhan, Tuhan itu setia. Engkau mau curhat jam berapa saja yuk, jam 2 pagi, Tuhan ada. Jam 5 pagi, Tuhan ada. Jam berapapun Tuhan ada. Loh kalau dalam bahasa keseharian ayat 14 itu Musa berkata begini loh, ini simpel sekali. Tuhan, aku sudah tidak kuat. Kira-kira cuma itu dok. Tapi kalau saudara ngomong, aku sudah tidak kuat, ngomongnya sama suami. Suamimu bilang, yo nek ora kuat kan golek bojo meneh ta. Daripada mumet-mumet dhewe geger saben dina, kono kawin meneh. Tambah kita teriak, orang kuat aku, kan gitu kira-kira. Tapi kalau curhatnya kepada Tuhan ini, kan enak ya. Tuhan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Diubah bahasanya. Tuhan, aku tidak kuat karena aku harus memikul rumah tanggaku seorang diri. Sebab berat bagiku. Nah, waktu Tuhan dengar curhatanmu, apa sikap Tuhan? Sikap Tuhan adalah mengadopsi setiap apa yang kau keluhkan
sikap Tuhan akan mengambil apa yang kau hari itu sedang bebankan. Kemudian yang terjadi apa? Musa hari itu kemudian dapat perkataan Tuhan. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu, kita perhatikan dalam ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara engkau di sana dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Makanya hal yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita sudah curhat kepada Tuhan, yang terakhir nanti Tuhan akan perintahkan supaya apa? Kumpul. Ayatnya tadi kan berkata begitu kan, dalam ayatnya yang ke-16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku. Kumpulnya di mana? Di depan kemah suci. Ayatnya tadi tolong. Ya, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang ku ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu tabernakel. Tabernakel itu rumah Allah, itu yang namanya kemah suci. Jadi kapan saudara bisa mengalami berkat kasih dan berkat pemulihan? Kapan saudara bisa mengalami impartasi daripada Allah Roh Kudus yang pernah hinggap kepada pemimpin-pemimpinmu? Pada waktu saudara kumpul. Nah, kumpul di depan kemah suci inilah yang disebut eklesia. Eklesia itu disebut apa? Gereja. Jadi ternyata untuk mengalami sesuatu impartasi urapan Roh Kudus, salah satunya adalah orang itu harus mau kumpul. Makanya saudara boleh lihat, orang yang jarang kumpul di dalam gereja, apalagi misalkan setahun tidak ibadah, 2 tahun tidak ibadah, Roh Allah itu meleret. Sama Israel hari itu ketika mereka mengalami keluh kesah, Tuhan hanya memberikan satu perintah, kumpulkanlah. Dimulai dari siapa? Dari tua-tua. Tua-tua itu adalah para pemimpin. Pemimpin, ya di sini artinya apa? Pemimpin rumah tangga, pemimpin pasukan, orang-orang yang dianggap bisa membawa seseorang kepada sesuatu yang semakin benar. Dan yang terjadi hari itu, para tua-tua itu segera kumpul. Nah, sewaktu kumpul dalam ayat 18 ada sebuah perintah. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Jadi ternyata salah satu hal hidup kita ini bisa mengalami berkat. Firman Tuhan mengajarkan apa? Kuduskanlah dirimu. Pengudusan diri kita dimulai dari siapa? Ya dari diri kita pribadi. Ya minggu yang kemarin saya sudah sampaikan, yang rokok itu harus berhenti. Yang sakit hati itu harus ngampuni. Yang punya dendam, yang punya benci harus diselesaikan. Itu pengudusan diri. Selama hidupmu tidak kudus di hadapan Tuhan, jangankan kok daging, meh tuku tempe tok iki lho angel. Kadang-kadang kita berteriak, wah sayur mahal. Saiki nang pasar sing murah apa? Ora nono. Lombok larang, jasim larang, brambang goreng larang, semuanya mahal. Mahal kenapa? Karena kita belum mengalami berkat.
Tapi semahal apapun harga pokok hari ini, makanan pokok hari ini, kalau engkau punya duit, itu semuanya jadi murah. Ya kan? Lah murah orang duit gimana? Yo mahal. Tapi coba, semahal apapun kalau hidup kita diberkati Tuhan karena kita menjaga kekudusan, yo jadi murah. Dah itu simple. Dan hari itu bangsa Israel menerima apa yang Tuhan janjikan. Nah perkataan Tuhan dalam ayat 19 dikatakan apa? Kamu makan daging bukan hanya untuk hari ini saja. Tetapi untuk hari-hari selanjutnya. Bukan hanya 2 hari, bukan hanya 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan penuh. Itu janji Tuhan. Nah mereka bertanya dalam ayat 21, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Yang jalan kaki itu loh Bapak Ibu, itu jumlahnya 600.000. Kalau penduduk kota Temanggung berapa? Berapa Pak David? Penduduk kota Temanggung? Oh ini Bu apa namanya? Bu Vivi kan tahu ya biasa urusan dengan pemerintahan berapa jumlah penduduknya. Saya ketika membaca 600.000 orang ini saya cari di Google, saya searching di Google. Penduduk kota Temanggung itu jumlahnya 722.000 sekian. Jadi artinya apa? Ini orang-orang yang senilai orang yang pernah dipimpin oleh Musa. Bayangkan keimangan daging seluruh kota Temanggung, jumlahnya berapa coba? Tadi dalam ayat 31 kan ditulis dengan jelas, jumlahnya berapa? Burung puyuh dikirim dari sebelah laut, dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Jadi ternyata burung puyuh yang dikirim oleh Tuhan itu tingginya kira-kira 1,80 meter, karena 1 hasta itu sekitar 90 cm. 180 orang jalan dulu kancel Bapak Ibu. Baging kabeh ke seluruh penjuru, seluruh perkemahan kemah suci yang terbentang itu ke sana kemari dari timur, barat, utara, selatan. Daging semua. Jadi dalam cerita ini Bapak Ibu, ketika engkau mau berhimpun di hadapan Tuhan, berkat yang kemarin itu serba sulit. Pujian tadi berkata apa? Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar jika Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nah malam hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan empartasikan roh-Mu ke atasku seperti halnya Musa mengempartasikannya kepada 70 orang tua-tua. Aku mau Tuhan diempartasi, supaya apa? Melalui roh Allah yang hidup itu, ekonomiku dipulihkan. Semua kebutuhanku dicukupkan. Semua hal-hal yang aku perlukan, Tuhan berikan dengan cara yang ajaib. Amin, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir, lawatanmu sekarang, kurindukan kehadiranmu. Mari kita bersama-sama meminta kepada Tuhan Allah Roh Kudus supaya lawatan Tuhan itu terjadi atas kita. Agar Tuhan memenuhi segala keperluan, agar Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Bahkan yang sakit mengalami pemulihan kesembuhan, yang kekurangan mengalami berkat-berkat yang ajaib. Haleluya. Kurindukan kehadiran-Mu. Kan kehadiran-Mu, ku nantikan jamahan-Mu, Tuhan. Hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu
sekarang. Ku rindukan kehadiran-Mu, ku nantikan jamahan-Mu, Tuhan. Hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, 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 haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, 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 haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan-Mu sekarang. Israel adalah bangsa yang dikenal dengan persungutannya. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka mengomel di hadapan Tuhan, di hadapan Musa. Tetapi ketika mereka mengalami kesusahan, kesulitan, Musa sebagai seorang pemimpin mengambil alih kesulitan itu. Musa tidak bersungut-sungut, tetapi dia mengadopsi setiap persungutan itu diubah menjadi sebuah doa. Hari ini, mungkin kau tanpa sadar juga bersungut-sungut.
Dan Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, agar keluargamu dipulihkan, ekonomimu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Ubahlah persungutan itu menjadi doa. Meyakini secara khusus dan secara penuh bahwa ketika engkau mau terbuka di hadapan Tuhan, engkau ungkapkan kesulitanmu, engkau ungkapkan hatimu, engkau ungkapkan pergumulanmu, Tuhan menjawab, berkumpullah di dalam bait suciku yang kudus, berkumpullah di dalam zaman sekarang dalam gereja Tuhan. Yakin percaya, Roh Allah yang kudus itu akan terempartasi atas hidupmu. Engkau kuat, engkau dipulihkan, dan engkau diberkati oleh Tuhan. Mari malam hari ini engkau yang membutuhkan kekuatan kasih karunia, engkau mau angkat hatimu, engkau mau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan yang hidup, Tuhan ini aku sedang tidak kuat. Aku tidak mampu menopang segala sesuatu yang sedang aku alami hari ini. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan, kau jangan malu. Jangan melihat ke kanan atau ke kiri. Tetapi engkau meyakini bahwa ketika engkau mengangkat tanganmu, engkau sedang mau dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lawatanmu sekarang, haleluya, Haleluya. haleluya, lawatanmu sekarang, haleluya. Engkau yang sudah mengangkat tangan, engkau boleh berdiri di tempatmu masing-masing. Izinkan Tuhan malam hari ini memberikan kasih karunia jamahan yang khusus. Izinkan Tuhan bekerja, dan izinkan Tuhan memberikan sentuhan yang baru. Lawatanmu sekarang. Tolong catcher bisa membantu. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang mampu memberikan pemulihan kasih karunia. Dicukupkan dalam berbagai hal karena Engkau minta kepada Tuhan malam hari ini. Di dalam persekutuan yang indah mengalir Roh Kudus yang memberikan pembaharuan, urapan baru, kasih karunia yang mengalir baru, keteguhan jiwa, ketenangan batin di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus mengalir bekerja, api kemuliaan dinyatakan. Terima anugerah persekutuan di dalam Tuhan. Syarapara-pakara syalamaramu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menopang hidupmu. Jangan takut dengan apa yang sudah terjadi, yakin percaya kekuatan kasih karunia itu tetap bekerja mengalir. Bahkan ketika malam hari ini kau minta kepada Tuhan, sekarang terima Roh Kudus penuh mengalir dalam hatimu, dalam jiwamu, ketenangan, keteduhan bekerja. Yes, api kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja, penuh Roh Kudus, apimu Tuhan mengalir bekerja, mengalir dalam urapan, ya terima, dalam kemuliaan, teduh, tenang, menang di dalam nama Yesus. Urapanmu Tuhan mengalir. Haleluya.
Dalam kemuliaan Tuhan dinyatakan. Syarapakara para syalamu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa agar ini Tuhan mengalami penuh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus yang bekerja menopang, terima anugerah dalam kemuliaan, damai, damai, damai. Roh Kudus memenuhkan, terima di dalam kemuliaan, dalam kelembutan. Syarapakarasu. Ya, mengalir penuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Jangan kecewa, kata Tuhan. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Ungkapkan hatimu kepada Tuhanmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh kemuliaan bekerja mengalir. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus memberi damai, memerintahkan damai, sejahtera Allah bekerja mengalir dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kuasa kemuliaan, kuasa kemuliaan. Ya, setiap kasih saya dimakan. Sekarang Roh Kudus yang memimpin, memenuhkan tubuh, jiwa, rohmu. Di dalam nama Yesus, apimu mengalir. Di dalam nama Yesus, urapan kasih karunia mengalir bekerja. Haleluya. Lawatan Tuhan bekerja dengan jiwanya. Haleluya. Ya, mengalir. Haleluya. Damai memberitakan dalam nama Yesus. Ya, lembut di dalam nama Yesus. Jangan melawan kehendak Tuhan, tetapi bersyukurlah. Sedikit kekurangan tidak menjadikan engkau miskin. Sedikit kekurangan tidak menjadikan engkau, tetapi dengan ucapan syukur mampu mengubah dunia, mengubah segala sesuatunya, damai, sehat dan sembuh dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja mengalir di dalam Yesus, kekacauan Tuhan hadir. Terima kasih. Di dalam ketakutan Tuhan ada. Dan hari ini terima. Yes, lepaskan bebanmu. Bahkan ketika kau mau berteriak di hadapan Tuhan, teriakan di dalam nama Yesus. Darah Yesus, urapan. Ya, urapan. Mengalir Roh Kudus. Roh Kudus, lega. Roh kelegaan mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Bekerja urapan baru di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, apimu yang mengalir bekerja, pertolonganmu ajaib. Roh Kudus mengalir api takluk kepada kebenaran Allah. Di dalam nama Yesus, kekudusan Allah bekerja. Terima di dalam nama Yesus. Ya, terima dalam nama Yesus urapan baru. Syarapakara syaraparapa. Jangan lemah, jangan lelah. Jangan lelah secara khusus. Terus memohon dan terus meminta kepada Tuhan. Niscaya dipulihkan oleh Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan. Terima Roh Kudus. Di dalam kemuliaan api Tuhan yang mengangkatkan jiwanya. Buat apa susah, kata Tuhan. Engkau dicukupkan, engkau dibiayai, engkau diurapi. Hari ini urapan Tuhan semakin besar, dahsyat, dan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Anakmu Yani, Lawatan dia perlu kekuatan. Hari ini terima kekuatan. Kekuatan baru di dalam nama Yesus, kekuatan baru mengalir apimu Tuhan. Haleluya. Lawatanmu sekarang.
mengurapi dengan kuasa baru. Hati yang diperbarui terus mengalir dalam nama Yesus. Dan ya, pikiranmu dipatahkan oleh kuasa Tuhan yang ajaib malam hari ini. Darah Yesus Tuhan bisa mengalir. Kuasa Tuhan kuat. Haleluya. Haleluya. Zaman Tuhan berkarya Lawatanmu mengalir. Urapan baru sekarang. terempatasi. Api Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Jangan khawatir, jangan takut. Kau dicukupkan oleh Tuhan. Berserulah. Lawatan Berseru kepada Tuhan. Niscaya Tuhan dalam hatimu hidup. Sekarang terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kekasih Tuhan. Hidupmu dikuduskan. Haleluya. Haleluya. Lawatanmu sekarang. Lawatanmu sekarang. Lawatanmu sekarang. Lawatanmu sekarang. Lawatanmu sekarang. Kami berterima kasih dengan lawatan Tuhan yang terjadi malam hari ini. Dan kami terus Tuhan mengundang akan karya-Mu yang memperbarui hati dan pikiran kami, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami, sampai pada akhirnya Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan, malam hari ini kami sudah mengalami pembaharuan, tetapi kami tidak mau berhenti sampai di sini. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk terus bekerja selama 10 hari ini Tuhan, sehingga esok hari di hari Sabtu, Tuhan Engkau juga akan melawat kami kembali. Oleh karena itu Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Untuk mereka Tuhan memiliki semangat, mereka memiliki keinginan yang datang dari batinnya untuk memperlengkapi hidup mereka dengan pengudusan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan kami semuanya akan diberkati, ditolong dan juga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan tiba saatnya Tuhan sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk sebentar kami akan menikmati berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Kiranya Engkau berkati menjadi kekuatan dan kesehatan atas kami. Tuhan, Engkau juga memberkati akan sidang jemaat Tuhan yang sudah menyediakan. Kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditabur untuk kami bersama-sama mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang hati mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. amin.